Selamat pagi. Hari ini dari Dapur Kuliner Budi Mulia 2 akan membuat apple pie. Sudah pernah merasakan apple pie semuanya? Sudah. Apple pie ini adalah salah satu varian dari sugerdu. Mungkin beberapa saat yang lalu saya sudah menceritakan tentang apa itu sugerdu. Sugerdu itu adalah adonan manis yang dibuat dengan campuran lemak, susu, tepung dan gula. Nah, hasilnya nanti salah satunya adalah apple pie gitu. Lainnya bisa membuat cookies dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membuat apple pie. Bahan-bahannya yang pertama adalah butter. Di sini saya menggunakan butter yang sudah didinginkan. Kalau mau enak memang harus butter semua, tetapi kalau mau lebih murah kita bisa mengganti dengan margarin atau bisa dicampur antara butter dan margarin. Kemudian tepungnya kita menggunakan tepung protein sedang. Kita menggunakan protein sedang atau all purpose supaya nanti hasilnya ada crunchy-nya, ada rapuh gitu, tidak liat. Kemudian ini gula halus. Kita memakai sedikit saja supaya nanti tetap ada rasa manisnya tetapi tidak terlalu manis karena isinya sudah manis. Kemudian ini ada kuning telur untuk sebagai perekat dan juga untuk pewarnanya supaya nanti warnanya menjadi kekuning-kuningan. Tidak lupa ada garam ya, karena mentega kami tidak mempunyai garam atau unsalted butter. Bahannya hanya itu untuk membuat shellnya, jadi tepung, gula, butter, telur, dan garam. Dan untuk isian kita menggunakan apel ya, apelnya kita pilih apel Malang ya. Kita gunakan apel lokal karena dia mempunyai tekstur yang crunchy ya, jadi ada rasa manisnya tapi juga ada asam-asamnya, jadi nanti akan lebih seger begitu. Kemudian bahan yang selanjutnya ini nanti ada maizena sedikit untuk mengentalkan, garam, kemudian nanti akan dimasak dengan gula, ini butter, gula pasir, gula palem supaya warnanya nanti ada kecoklatan, kemudian cinnamon powder atau bubuk kayu manis dan sedikit cengkeh. Cengkehnya 1-2 biji saja. Itu bahan-bahannya. Untuk alatnya kita nanti menggunakan mixer, sebenarnya menggunakan handmade juga bisa. Paling-paling yang kita gunakan adalah yang feeder. Jadi ini yang untuk mencampur adonan menjadi berpasir. Jadi nanti dia bukan membuat kalis tapi dia memotong adonan supaya menjadi adonannya berpasir. Nah, sedangkan yang ini itu biasanya untuk membuat adonan roti, sedangkan ini untuk cake ya, masing-masing sudah ada fungsinya masing-masing. Nah, ini kita sisihkan. Nah, pertama kita pasang ini, pastikan sudah terpasang dengan baik, kemudian masukkan tepungnya. Ini boleh menggunakan manual, boleh menggunakan food processor, juga boleh menggunakan mixer. Ya. Kemudian ini masukkan butter dinginnya. Kenapa butternya dingin? Supaya dia tidak cepat lembek. Jadi nanti kalau lembek nanti adonannya juga akan benyek. Nah, kecenderungan kita akan menambah tepung, nanti formulasinya berubah, pie kita akan menjadi keras. Nah, ini termasuk adonan yang sudah jadi ya, jadi berputir seperti ini.
Nah, mungkin secara teori ada dua ya, ada yang tipe mili, ada yang flaky. Yang flaky itu bentuknya nanti dia serpihan. Kalau ini kan butiran ya, seperti kacang. Nah, kalau yang flaky teksturnya biasanya lebih renyah nanti karena dia ditambahkan dengan sedikit air. Jadi serpihnya itu gepeng-gepeng. Sedangkan yang ini termasuk yang mili, nanti bentuknya itu serpihnya itu halus. Nah, ini sudah jadi, kemudian kita letakkan pada plastik ini. Nah, kalau adonannya mau bagus, lebih crispy, sebenarnya ini bisa kita simpan dulu sebentar di refri ya, supaya dia ada resting atau istirahat, supaya nanti ketika dibentuk dia tidak balik, tidak elastis. Jadi dia sudah beristirahat. Nah, coba kita padatkan. Karena ini bergerak, maka saya akan menggunakan ini kita pipihkan. Nah, ini sudah jadi seperti ini, ketebalan kurang lebih 7 mili ya. Kita letakkan di cetakannya. Nah, ini kita rapikan. Nah, sudah seperti ini. Nanti kita tusuk-tusuk ini supaya dia tidak retak. Ini separuh adonan lagi kita ambil, kemudian kita pipihkan. Ini nanti akan kita gunakan untuk membuat tutupnya. Ya, untuk isiannya kita akan membuat dari apel ini, kita potong-potong dulu seperti ini. Hasilnya ya. Setelah itu kita masukkan jadi satu tempat. Ini kita masukkan air jeruk nipis. Biar seger. Kemudian kulitnya kita ambil beberapa, ini untuk aroma. Variasinya bisa kita tambahkan kismis. Nah, kismisnya boleh dicuci dulu atau dicuci dengan air panas. Jakarta tadi. Nah, kita masukkan gula.
gula palem, gula pasir, sedikit cinnamon. Nah, ini kita campur sampai rata. Kemudian ini kita diamkan kurang lebih setengah jam gitu ya, supaya meresap. Kemudian air jusnya ini nanti akan kita olah menjadi larutannya ya, kita kentalkan sedikit, nanti ikut diolah di sini. Nah, ini sudah. Kemudian kita diamkan sebentar supaya dia meresap, dan nanti airnya akan kita gunakan untuk memasaknya. Kemudian 2 macam gula ya, sama cinnamon. Kemudian kita saring jadilah airnya seperti ini. Airnya ini nanti akan kita masak dengan sedikit butter ya. Kemudian tepung maizenanya kita letakkan di sini saja. Nah, ini kita masukkan di sini, kita campur di sini. Kita panaskan wajan, kemudian masukkan butternya. Ya, kita gunakan sedikit butter. Kemudian masukkan jus yang dari gula, ini adalah larutan jus apelnya. Kita beri 1-2 biji cengkeh. Ini dimasak sampai agak kental ya. Nah, ini sudah. Kemudian saya masukkan semua apel yang sudah direndam, dimarinasi dengan gula tadi. Ini kita campur. Nah, sudah. Kemudian ini kita masukkan pada shell yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita tutup dengan tutup yang sudah kita sediakan tadi. Kita boleh menganyamnya, boleh juga tinggal diletakkan saja. Pengolesnya kita tambah sedikit kuning telur, tambah air sedikit supaya tidak terlalu kental dan nanti tidak terlalu coklat atau cepat sekali gosong. Maka kita tambah dengan sedikit air. Nah, ini kita poles. Molesnya pada bagian tutupnya saja, jangan sampai kena pada bagian buahnya karena nanti akan menjadi gosong. Jadi kita poles pada tali temalinya ini saja. Dan sedikit gula untuk ada garnish, efek-efek crunchy gitu di permukaannya. Ya. Nah, ini sudah siap, kita oven.
Ini kita oven dengan suhu 180 derajat atas bawah. Dalam nanti kita oven kurang lebih 30 sampai 40 menit. Ya. Kita set waktunya. Ya. 30 menit. Setelah 35 menit, maka akan saya ambil dan warnanya sudah golden brown. Wes, oke. Ini dia hasilnya. Apple pie yang kita bikin sudah jadi. Rasanya manis, ada asamnya, ada segernya dari apel. Kemudian teksturnya adalah crunchy. Jadi nanti ketika digigit, dalam satu gigitan itu ada crunchy, ada rasa asam manis yang menyegarkan. Kue ini cocok untuk dessert maupun untuk peneman minum teh. Cara membuatnya mudah dan selamat mencoba.